Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Esterina Situmorang akan menjelaskan mengenai virus campak. Ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan, apa itu virus campak, asal-usul virus campak, penyebabnya, gejala utamanya, penularan penyakit campak, pencegahan dan pengobatan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya semua makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga, protozoa, dan archaea. Virus sering juga dimasukkan ke dalam kelompok mikroorganisme, walaupun sebenarnya virus tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Virus bukan termasuk sel, tetapi dapat bersifat seperti makhluk hidup karena dapat melakukan reproduksi dengan memanfaatkan sel inangnya. Dengan ukuran yang sangat kecil lah virus dipelajari dalam mikrobiologi. Struktur dan komposisi yang dimiliki virus lebih sederhana dibandingkan dengan sel prokariotik. Virus termasuk parasit obligat yang memerlukan sel organisme lain untuk perkembangbiakannya. Ukurannya yaitu 20-25 hingga 200-300 nanometer. Virus memiliki inang spesifik yang hanya berkembang baik pada inang tertentu. Yang selanjutnya yaitu apa itu virus campak? Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus yang dimaksud di sini adalah morbillivirus dari keluarga Paramyxoviridae. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang sangat menular yang menyerang sistem pernafasan. Virus berdiam dalam sistem pernafasan, sehingga virus menular dengan berbagai cara, misalnya melalui batuk, bersin, atau dengan bersentuhan. Karena virus ini menyebar melalui udara, virus ini dapat bertahan hidup di luar tubuh selama 2 jam. Virus ini dapat tetap hidup pada permukaan seperti gagang pintu, misalnya buku, atau objek apapun, dan menginfeksi siapa saja yang menyentuhnya. Virus ini sebagian besar menyerang anak-anak, namun juga dapat menyerang siapa saja dari segala usia. Sebab virus merupakan salah satu penyakit kematian pada anak-anak negara berkembang, contohnya di Indonesia. Dan insiden tertinggi usia terkena campak adalah pada anak usia 1-2 tahun. Penyakit ini sering ditandai dengan munculnya ruam di kulit sebagai tanda adanya perubahan yang terjadi dalam tubuh. Misalnya seperti contoh ini merupakan tumbuhnya ruam merah di permukaan tubuh. Kemudian tumbuhnya bercak-bercak putih kecil kebiruan pada langit-langit mulut. Selanjutnya yaitu tentang asal-usul campak. Virus campak ini berasal dari udara atau debu. Jadi kalau situasi atau cuacanya banyak debu atau banyak interaksi dengan orang lain, maka bisa jadi media penularan campak. Secara epidemiologi, biasanya penyakit ini timbul pada anak dan kemudian menyebabkan kekebalan seumur hidup. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang pernah menderita morbilli akan mendapatkan kekebalan secara pasif atau melalui plasenta sampai bayi berumur 4-6 bulan, dan setelah umur tersebut kekebalan akan mengurang sehingga si bayi dapat menderita morbilli. Bila si ibu belum pernah menderita morbilli ketika ia hamil 1 atau 2 bulan, maka 50% kemungkinan akan mengalami abortus. Bila ia menderita morbilli pada trimester pertama, kedua, atau ketiga, maka ia mungkin melahirkan seorang anak dengan kelainan bawaan, atau seorang anak dengan berat badan lahir rendah, atau lahir mati, anak yang kemudian meninggal sebelum berusia 1 tahun. Selanjutnya yaitu penyebab campak.
sudah saya jelaskan tadi, atau infeksius sejak awal masa prodromal, yaitu kurang lebih 4 hari pertama sejak munculnya ruam. Campak disebabkan oleh paramyxovirus atau virus campak. Ini merupakan gambar dari virus campak. Penularan terjadi melalui percikan ludah dari hidung, mulut maupun tenggorokan penderita campak. Masa inkubasi virus campak ini yaitu 10-14 hari sebelum gejala muncul. Kekebalan terhadap campak diperoleh setelah vaksinisasi, infeksi aktif, dan kekebalan pasif pada seorang bayi yang dilahirkan oleh ibu yang telah kebal oleh virus campak. Orang-orang yang rentan terhadap campak adalah yaitu bayi berumur lebih dari 1 tahun, bayi yang tidak mendapatkan imunisasi, remaja atau dewasa muda yang belum mendapatkan imunisasi kedua. Vaksin ini sering sensitif terhadap panas dan dingin, sinar ultraviolet, dan ether. Terdapat 2 jenis virus yang menyebabkan campak, yaitu rubeola dan rubella. Setiap virus menyebabkan jenis campak yang berbeda. Virus rubeola menyebabkan campak merah yang terkenal atau yang disebut juga dengan campak keras. Meskipun kebanyakan orang sembuh dari penyakit campak ini juga dapat menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa seperti pneumonia dan ensefalitis. Di sisi lain, virus rubella menyebabkan campak Jerman. Meski dianggap bentuk campak yang lebih ringan, campak Jerman juga dapat menyebabkan beberapa kerusakan, terutama pada ibu yang sedang hamil, yang membuat anak yang belum lahir berisiko lebih tinggi memiliki cacat lahir. Baik rubeola maupun rubella bersifat sangat menular. Rubeola merupakan salah satu virus yang paling cepat menyebar. Untungnya, vaksin campak saat ini sudah banyak tersedia, yang merupakan satu alasan mengapa wabah campak jarang terjadi di banyak negara seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu tentang gejala utama penyakit campak. Gejala campak yang paling mudah terlihat adalah merah ruam, yang biasanya muncul antara 2-4 hari setelah timbulnya gejala lain. Sebelum ruam muncul, orang yang terinfeksi telah merasakan gejala sakit tenggorokan, batuk, dan bersin. Ketika virus menyerang, virus juga dapat mempengaruhi kelenjar getah bening yang membuat kelenjar membengkak. Demam tinggi, diare, dan sakit mata juga merupakan gejala umum, serta adanya bintik merah pada langit-langit mulut seperti gambar yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan gejala timbulnya bintik-bintik biru putih kecil-kecil pada langit mulut dan dua merah pada permukaan tubuh. Gejala campak biasanya akan berlangsung selama 7-10 hari. Kebanyakan anak tidak akan memiliki masalah selama periode ini. Sementara pasien dewasa mungkin merasakan nyeri sendi yang ekstrim. Masa inkubasinya seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu sekitar 7-14 hari. Pertama-tama, orang yang terserang akan mengalami kelelahan yang diikuti dengan rasa sakit kepala dan demam ringan. Ruam akan muncul setelah beberapa hari. Ruam dimulai dengan bintik-bintik kecil di wajah, sebelum menyebar ke seluruh tubuh yang agak gatal, yaitu muncul sekitar 3-5 hari setelah timbulnya gejala di permukaan tubuh. Ruam ini bisa berbentuk makula atau ruam kemerahan yang mendatar, atau papula atau ruam kemerahan yang menonjol. Pada awalnya ruam
tampak di wajah, yaitu depan wajah, di belakang telinga, serta di leher. Dalam waktu 1-2 hari, dua menyebar ke batang tubuh, lengan, dan tungkai. Kemudian, pada puncak penyakit, penderita campak merasa sangat kesakitan, yaitu ruamnya meluas, serta suhu tubuhnya naik mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian, pada waktu 3-5 hari, suhu tubuhnya menurun. Kemudian, penderita campak ini mulai merasa baik dan ruam yang tersisa segera menghilang. Demam, kecapean, pilek, batuk, dan mata yang radang dan merah selama beberapa hari diikuti dengan ruam jerawat merah yang mulai pada muka dan merebak ke seluruh tubuh dan ada selama 7 hari hingga 8 hari. Kebanyakan orang terserang campak Jerman mengalami nyeri sendi, terutama pada tangan dan lutut. Namun, jika ibu hamil yang terinfeksi, terdapat risiko tinggi komplikasi. Anak yang belum lahir juga berpotensi terserang virus yang menyebabkan beberapa kondisi, seperti katarak, gangguan pendengaran, ketidakmampuan dalam belajar, atau bahkan kematian janin. Saat ini, virus rubella dan rubeola menyebabkan campak menjadi penyakit biasa, namun masih tetap ada. Dengan demikian, orang yang terserang penyakit campak ini biasanya tidak menyadari kondisi penyakit campak ini. Mereka menjadi sadar hanya ketika berkonsultasi dengan dokter untuk mencapai pengobatan untuk ruam atau gejala lain dari penyakit campak ini. Dan selanjutnya yaitu tentang penularan campak. Virus campak ini bisa menular ke orang lain melalui udara atau percikan air ludah, dari hidung, dari mulut, maupun dari tenggorokan penderita yang terkena campak tersebut. Bisa juga karena interaksi secara langsung dengan si penderita. Masa inkubasinya itu 10-14 hari sebelum gejala muncul. Secara patofisiologi, virus campak ditularkan lewat infeksi droplet lewat udara, menempel dan berkembang biak pada epitel nasofaring. 3 hari setelah invasi, replikasi dan kolonisasi berlanjut pada kelenjar limfe regional dan terjadi viremia yang pertama. Virus menyebar pada semua sistem retikule endotelial dan menyusul viremia kedua setelah 5-7 hari dari infeksi awal. Adanya giant cell dan proses peradangan merupakan dasar patologi ruam dan infiltrat peribrosial paru. Juga terdapat edema, bendungan, dan perdarahan yang tersebar pada otak. Kolonisasi dan penyebaran pada epitel dan kulit menyebabkan batuk, pilek, mata merah, dan demam yang semakin lama semakin tinggi. Gejala panas ini, batuk, pilek, semakin lama semakin berat, dan pada hari ke-10 sejak awal infeksi atau pada hari penderita kontak dengan sumber infeksi, mulai timbul ruam makulopapuler warna kemerahan. Virus dapat berbiak juga pada susunan saraf pusat dan menimbulkan gejala klinik ensefalitis. Setelah masa konvalesen pada turun dan hipervaskularisasi mereda dan menyebabkan ruam semakin lama semakin gelap, berubah menjadi desquamasi dan hiperpigmentasi. Proses ini disebabkan karena pada awalnya terdapat perdarahan perivaskuler dan infiltrasi limfosit. Meskipun merupakan satu-satunya inang alamiah untuk virus campak, walaupun
masih banyak spesies, termasuk kera, anjing, tikus, dapat terinfeksi secara percobaan. Virus masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, di mana mereka membelah diri secara setempat, kemudian infeksi menyebar ke jaringan limfoid regional, di mana terjadi pembelahan diri selanjutnya. Viremia primer menyebabkan virus yang kemudian bereplikasi dalam sistem retikuloendotelial. Akhirnya, viremia sekunder bersemai pada permukaan epitel tubuh, termasuk kulit, saluran pernafasan, dan konjungtiva, di mana terjadi replikasi vokal. Campak dapat bereplikasi dalam limfosit tertentu yang membantu penyebaran di seluruh tubuh. Sel berinti banyak dengan inkulasi intranuklear ditemukan dalam jaringan limfoid di seluruh tubuh. Peristiwa ini terjadi selama masa inkubasi. Itu masa inkubasi yang sudah saya jelaskan tadi itu 10 sampai 14 hari. Nah, secara yang dapat juga diperpanjang hingga 3 minggu pada orang yang memiliki usia yang lebih tua. Mulai timbul penyakit biasanya mendadak dan ditandai dengan korizia atau pilek, batuk, konjungtivitis, demam, dan bercak koplik dalam mulut. Bercak koplik atau pneumonik untuk campak merupakan gugus kecil putih kebiruan pada mukosa mulut berlawanan dengan molar bawah. Bercak ini mengandung sel datia antigen virus dan nukleokapsid virus yang dapat dikenali. Selama fase prodromal yang berlangsung 2-14 hari, virus ditemukan dalam air mata, sekresi hidung dan tenggorokan, urin dan darah. Ruam makulopapuler yang khas timbul setelah 14 hari, tepat saat antibodi yang beredar dapat dideteksi. Viremia hilang dan demam pun turun. Ruam timbul sebagai hasil interaksi sel T imun dengan sel terinfeksi virus dalam pembuluh darah kecil dan berlangsung sekitar 1 minggu. Keterlibatan sistem saraf pusat lazim terjadi pada campak. Ensefalitis simptomatik timbul pada sekitar 1:1000 kasus. Karena virus penular jarang ditemukan di otak, maka diduga reaksi autoimun merupakan mekanisme yang menyebabkan komplikasi ini. Sebaliknya, ensefalitis menular yang progresif akut dapat timbul pada pasien dengan cacat imunitas berperantara sel. Ditemukan virus yang bereplikasi secara aktif dalam otak dan hal ini biasanya bentuk fatal dari penyakit. Adanya virus campak intraseluler laten dalam sel otak pasien dengan panencephalititis scleroticans subakut menunjukkan kegagalan sistem imun untuk membasmi infeksi virus. Ekspresi antigen virus pada permukaan sel dimodulasi oleh penambahan antibodi campak terhadap sel yang terinfeksi dengan virus campak. Dengan mengekspresikan lebih sedikit antigen virus campak pada permukaan, sel-sel dapat menghindari diri agar tidak terbunuh oleh reaksi sitotoksis berperantara sel atau berperantara antibodi, tapi dapat tetap mempertahankan informasi genetik virus. Anak-anak yang diimunisasi dengan vaksin campak yang diinaktivasi kemudian dipaparkan dengan virus campak alamiah dapat mengalami sindroma yang disebut dengan campak atipik. Prosedur inaktivasi yang digunakan dalam produksi vaksin akan merusak imunogenisitas protein F virus. Walaupun vaksin mengembangkan respon antibodi yang baik terhadap protein H, tanpa adanya infeksi antibodi F,
yang dapat dimulai dan virus dapat menyebar dari sel ke sel melalui penyatuan. Keadaan ini akan cocok untuk reaksi patologik imun yang dapat memperantarai campak atipik vaksin virus campak yang diinaktifkan tampak digunakan lagi. Orang dewasa yang terkena campak ada kemungkinan saat anak-anak dari vaksin campak atau saat ia kecil belum terkena campak. Jika seseorang sudah pernah divaksin campak, maka seumur hidup ia akan terlindungi dari penyakit campak ini. Hal tersebut karena di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi atau kekebalan terhadap campak. Sedangkan jika seseorang belum divaksin, tetapi saat kecilnya pernah terkena campak, maka ia tidak akan terkena lagi selama di dalam tubuhnya terbentuk antibodi tersebut. Jadi, orang-orang yang terkena campak itu tergantung dari karakteristik masing-masing pribadinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan strategi pertahanan virus secara umum. Virus adalah mikroorganisme yang mengadakan replikasi di dalam sel dan kadang-kadang memakai asam nukleat atau protein pejamu. Sifat virus yang sangat khusus yaitu dapat menginfeksi jaringan tanpa menimbulkan respon inflamasi, dapat berkembang biak dalam sel pejamu merusak, kemudian mengganggu sel khusus tanpa merusak. Virus yang tidak menyebabkan kerusakan sel, maka hal ini akibat reaksi antigen antibodi. Virus dapat menjadi persisten dan akhirnya menjadi kronik. Sebagai contoh yaitu virus hepatitis B. Dan yang keempat yaitu virus merusak sel atau mengganggu perkembangan sel kemudian menghilang dari tubuh. Dan virus seperti ini disebut virus sitopatik. Sebagai contohnya itu infeksi virus HIV, infeksi virus hepatitis, virus lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana respon imun spesifik terhadap infeksi virus. Yang pertama itu menetralkan antigen virus dengan berbagai cara, yaitu antara lain menghambat perlekatan virus pada reseptor yang terdapat pada permukaan sel, sehingga virus tidak dapat menembus membran sel, dan dengan cara mengaktifkan komplemen yang menyebabkan agregasi virus sehingga mudah difagositosis. Yang kedua itu melawan virus sitopatik yang dilepaskan dari sel yang lisis. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pengobatan dan pencegahan. Tidak ada pengobatan khusus untuk campak. Anak sebaiknya menjalani tirah baring untuk menurunkan demam. Diberikan acetaminophen atau ibuprofen. Jika terjadi infeksi bakteri, maka akan diberikan antibiotik. Vaksin campak merupakan bagian dari imunisasi rutin pada anak-anak. Vaksin biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi dengan gondongan dan campak Jerman. Yang disuntikan biasanya itu kalau tidak kepada lengan bagian atas, biasanya itu sebelah kanan dan pada otot paha. Vaksin campak merupakan bagian imunisasi yang rutin dilakukan sehingga anak itu bisa terhindar dari penyakit campak. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Campak adalah endemik pada sebagian besar dunia. Campak ini sangat mudah menular. Sekitar 90% kontak keluarga yang rentan mendapat penyakit. Campak juga subklinis. Sebelum penggunaan vaksin campak,
puncak insiden yaitu pada umur 5-10 tahun. Mengenai virus campak ini saya ambil dari Measles Virus Host and Pathogenesis yang ditulis oleh Richard Kaplember pada tahun 2016. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.